Halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat menonton. Video kali ini kita akan lanjut lagi tutorial Arduino menjawab seputar pertanyaan kalian terkait parsing data serial, yaitu di video yang ini ya teman-teman. Jadi yang ini itu banyak banget komentar katanya apa itu ketutupan facecam codingnya. Jadi oke lah, kita akan ulang jadi tutorial itu dan lebih lengkap lagi ya. Mungkin ya nggak hampir lengkap sih, hampir sama, cuma itu cara yang paling menurut saya paling gampang untuk parsing data, karena nanti kita akan bahas lah. Ayo langsung saja kita mulai, jadi nggak perlu basa-basi ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Langsung saja yuk, kita akan ini pertama-tama buka aja Arduino IDE. Kalian pasti tentunya udah bisa installnya, dan kalian kalau nggak yang baru kenal Arduino, kalian belajar aja basicnya dulu. Ada series playlist basic dasar Arduino dulu di channel ini ya, kalian bisa tonton aja videonya. Oke, langsung saja kita colokin Arduino ya. Di sini saya pakai Uno. Kita belajar untuk parsing saja, nggak perlu pakai modul lain, cuma data seperti ini. Jadi parsing itu seperti apa sih? Kita akan bahas seperti ini ya teman-teman. Parsing itu adalah seperti ini. Misalkan contoh kita akan apa ya? Misalkan notepad deh. Notepad ya. Jadi kita butuh data berupa, misalkan kita punya di serial itu kan ngirimnya string gitu kan. Misalkan kita punya beberapa data, kita bisa pisah dari beberapa data itu dengan kolom-kolom. Contoh kalau di Excel itu misalkan sebuah teks, kalau di Excel kalian ada metodenya data. Ini saya bukakan Excel. Nah, misalkan kalian punya teks yang namanya, kita contoh satu aja ya di bagian sini ya. Bagian ujung deh. Oke, biar kelihatan. Kayaknya kelihatan nggak sih? Nggak tahu ya, aku kelihatan apa nggak, ngezoomnya gimana ya Excel ini ya, biar cara ngezoomnya aku nggak tahu ya, jarang pakai Excel soalnya. Oke lah, pokoknya harusnya kelihatan lah ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja ketik, misalkan datanya berupa 1,2,3,4,5. Nah seperti itu contohnya. Nah, untuk memisahkan berkolom ini gimana? Saya mau satu di A, B, C. Kan kalau di Excel itu ada namanya data seperti ini. Fungsi namanya data seperti ini. Mana ya? Data, kemudian text to column. Kalian bisa dengan delimited ini pisahkan dengan apa? Tab atau apa. Di sini kita menggunakan pemisahnya adalah koma. Jadinya nanti bagiannya terpisah-pisah gini. Next saja, finish. Jadinya terpisah-pisah. Nah, ini sama. Kita anggap aja kolom ini adalah array. Atau array itu, untuk kalian yang nggak tahu array apa, ya kalian belajar aja dasarnya dulu. Ada playlist dasar Arduino-nya tentang variabel. Oke, langsung saja. sorry. Oke, langsung. Ini kalian bisa apa ini? Pisah-pisahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita balik ke Arduino nya. Jadi nanti misalkan kita ada data seperti itu, kita contoh datanya nanti pagar, atau mungkin saya sering pakainya pagar sih ya. Mungkin kita bisa pakai pagar aja ya. Misalkan kita data, misalkan gitu. Data serial berupa apa? Kita komentarin dulu pagar. Misalkan 1, pagar 2, pagar 3 ya, pagar ya, seperti itu. Nah, kita mau itu, kita memerlukan biasanya array ya. Nah, oleh karena itu kita biasanya aktifkan dulu serialnya ya teman-teman. Seperti biasa di setup, yaitu serial.begin. Kita pilih baud rate paling sederhana, yaitu 9600, yang paling ya lumayan ya, biasa kita pakai. Kemudian untuk serial kita butuhkan berupa array, berupa apa? String, karena data yang ditampung dari apa itu, dari serial itu berupa string, paling enak karena seperti itu ya. Kalian berupa string, kemudian string misalkan apa, kita masukkan misalkan data gitu, data pagar. Kita butuh berapa slot tergantung data yang akan kalian kirim. Dan di sini saya butuhnya 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Padahal ada 3. Yang di depan pagar ini terhitung 1 ya teman-teman. Dimulainya dari 0 nanti. Ya, kita butuhnya misalkan ini 0 gitu deh. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kita butuh 4 gitu misalkan. Atau mungkin dilebihi juga boleh untuk spare ya. 10 gitu ya, amannya gitu.
Nah, kemudian ada lagi, kita butuh string lagi. String untuk apa? Mengumpulkan data variabel string berupa yang teks itu kan serial itu kalau baca itu satu persatu ya teman-teman. Nah, satu persatu itu kita kumpulkan dalam satu string panjang dulu. Misalkan kita message gitu ya. Seperti itu. Bukan array, string biasa, bukan array. Kita coba lagi, kemudian di bawah if serial dot available ya, available. Kemudian sorry ya, agak berisik ini keyboardnya, agak berisik deh. Coba saya ganti deh. Ini keyboardnya berisik banget yang ini. Saya ganti keyboard dulu. Oh ya, udah ya. Ini wireless. Kok tak off it? Udah, harusnya bisa. Oke, sip. Oke, serial available, kemudian tutup kurung, buka kurung ya. Available, tutup buka kurung. Lebih dari 0, maka tutup kurung. Nah, biasanya kita bikin char. Misalkan kita bikin variabel c gitu ya, atau read, atau janganlah c gitu aja. Sama dengan serial.read. Ya, seperti ini kan biasanya kita tampung berupa data satu. Kan misalkan ini dibaca ditampung satu dulu, nanti di print gitu kan. Nah, sebelum di print mending kita if misalkan kayak gini, apa tuh, langsung bikin message-nya, message. Nah, message sama dengan C. Salah. Karena nanti jatuhnya diganti. Yang benar message plus C. Kayak gini. Untuk sederhananya kalian tulis saja berupa ini, apa itu, plus. Sorry, ini nanti kepotong lagi nggak? Oh nggak. Ini ada ininya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang nggak kelihatan ini ya, biar saya perjelas lagi biar besar banget ya teman-teman. Nah, oke. Untuk yang tanya kemarin ada juga yang katanya, Bang bisa diperjelas gak kualitas videonya? Nontonnya 1080p ya teman-teman. Jadi jangan dikomentarin malah mempermalukan diri sendiri nantinya. Kenapa nonton yang kualitas rendah gitu loh. Ya. Ini kayak saya semuanya tutorialnya pakai 1080p kok. Santai ya. Oke, untuk message ditampung di sini. Jadi nanti berupanya kayak gini. Bentar kita coba kita kita print dulu. Nah, ini kan kita setelah selesai kita baru print. Nah, gimana biar setelah selesai di loop ini diganti while aja. Jadi setelah looping di dalamnya selesai, keluar baru di sini serial.println. Oke, print dan msg gini. Atau mungkin bisa if aja nggak apa-apa. Tapi nanti ininya ngeprintnya satu-satu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, biar tahu lah teman-teman ya. Ini mungkin tutorialnya agak panjang, jadi nggak masalah ya untuk video santai sambilan. Kalau kalian bosen ya mohon maaf. Namanya belajar biasanya membosankan. Oke, tunggu aja ya teman-teman. Jadi uploadnya itu tergantung komputernya, nanti cepet apa enggaknya. Biasanya saya pakai Linux, jadi harusnya cepet. Ini berhubung pakai Windows jadi agak lama ya teman-teman. Ini saya bagi kayak gini. Kalau serialnya saya masukkan di atas, enter, nggak keluar apa-apa. Kenapa? Karena saya baud rate-nya 1800. Nah, 1600. Ini ya, 9600. Oke. Kenapa dia terus seperti ini? Karena ini di looping. Salah. Harusnya di sini. Dia dianggapnya di situ terus. Line ya, print line. Jadi biar di garis bawah. Oke, kayak gini. Biasanya saya ngirim antara dua Arduino dengan misalkan ngirim dari Arduino ke ESP untuk dikirim ke server, itu biasanya pakai komunikasi seperti ini. Jadi biar gampang. Kalau kalian mau sederhana seperti ini, hemat memori. Kalau kalian menggunakan Arduino JSON antara Arduino, biasanya Arduino Uno itu cukup limitasinya ya dengan memori ya teman-teman. Males banget aku. Jadi misalkan 1 2 3 4 enter. Kenapa kok ngeprintnya gini 1 2 3 4? Ya ini satu-satu teman-teman. Jadi setelah satu ditampung sini baru di print. Kemudian nah biar gimana caranya langsung satu semuanya biar dapet gitu,
biasanya bisa itu menggunakan ini message serial kayak gini, kemudian serial until read string sih, string. Nah, coba kita bener nggak read string kan? Nah, saat kayak gini bingung, referensi dong. Kalian bisa buka referensi, read serial. Ini serial. Nah, kalian cari aja read apa yang ada read string, ternyata ada. Ya udah, read string bisa. Ya udah, upload udah. Oh, compiling ya. Oke, upload aja dulu. Nah, ini bisa, cara kayak gini bisa ya teman-teman. Kalau kalian mau satu-satu boleh, terserah. Itu tergantung kalian. Misalkan 1, 2, 3, 4. Langsung ya, 1, 2, 3, 4 ya. Mantap. Berarti dapat nih. Misalkan saya ngirim data ini. Nah, masuk semua ya, aman. Oke, setelah ini dibaca, kemudian ngapain? Kalau ini udah ya kita coba, misalkan di sini kita inisialisasikan parsing mode. Berarti kita nyobain bol, misalkan parsing ya, sama dengan false. Kenapa pakai bol? Biar enak, di sini nggak di looping terus, dieksekusi terus. Nah, dieksekusi setelah menerima data, makanya di sini ada parsing sama dengan true. Jadi diterukan, baru di sini if parsing. Nah, nulis if parsing gini boleh, atau mungkin kalian bisa tulis if parsing true, sama dengannya double ya, true untuk keputusan. Kalau satu berarti ganti data nanti ya, ini dirubah jadi true. Kalau mau ya gini aja, udah dianggapnya true. Kalau false-nya gimana? Kasih tanda seru depannya. Oke, mantap ya. Oke, kita jika parsing true, maka ngapain? Kemudian kita coba yang kemarin itu di videonya, seingatku agak lupa ya saya ya. Kita akan parsing data dari message ini. Nah, gimana kalau message-nya ini kita taruh di bagian sini? Jadi ketika parsing mode ada pesan dari ini, misalkan parsing apa, kita kasih teks gini, parse apa raw. Nah, raw plus message. Nah, kita akan ngirim nih data raw-nya, ini data raw message. Kemudian kita inisialisasikan untuk datanya tadi, udah ya data ya. Oke, misalkan int, misalkan for deh, for dulu, kita for berdasarkan apa? Berdasarkan panjang dari stringnya message ini, berarti int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari msg message ya, bukan apa itu micin, bukan length, i plus plus ya. Nah, penulisan for ini didapat dari mana ya? Untuk yang nggak tahu ya silakan belajar basicnya lagi, atau mungkin referensi cara menulisnya for gimana. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi tadi agak lupa sorry, jadi udah lama nggak ngoding lagi. Oke, ini ya. Jadi ketika ini udah ketika kalian for gini udah di looping ya teman-teman, tadi ini kan akan di looping sepanjang dari data raw. Jadi misalkan kita nulisnya teksnya seperti ini nih ya, ini seperti ini. Jadi sebentar, recordnya masuk kan? Oh iya, oke. Ini kita masukkan misalkan kayak gini ya, teksnya berarti 1, 2, 3 ini akan di looping sepanjang ini teman-teman. Jadi ketika ini sudah selesai di looping, maka ini akan mengeksekusikan datanya. Lah, kita ngapain data yang di dalam for ini, ngapain? Kita pisah-pisah berdasarkan pagarnya. Nah, caranya gimana? Kemudian kita cek nih, if apa? msg berdasarkan urutan i. MSG itu kan string, itu sebenarnya array string, apa itu cara array sebenarnya ya, cara yang satu-satu tapi banyak kolom. String itu sebenarnya seperti itu. Nah, kita mau ngambil nih berdasarkan kolom ini, ada nggak yang data namanya apa itu pagar kayak gini.
dicek nih, atau mungkin kalian pemisahnya pakai koma. Saya lebih suka pakai pagar karena data jarang ada data yang menggunakan perintah pagar. Misalkan koma kan kita mungkin bisa masih butuh ya, teks gitu misalkan ada komanya gitu. Pagar jarang dipakai, itu silakan kalian gunakan. Oke, ngapain kemudian? Nah, kita ya butuh nih. Kita ngapain kalau ada pagarnya? Nah, kita misalkan pindah kolom. Jadi misalkan ada data yang berdasarkan message yang ada pagar, kita pisahkan kolomnya untuk ditampungnya beda. Di else-nya kita ngapain? Nanti ini yang atasnya nanti ya. Jadi kita akan nampung data dulu. Misalkan oh berarti di sini ada butuh ya. Variabel int misalkan kita pakai x gitu ya, sama dengan 0. Jadi nanti kita ngapain nih x-nya? Jika ada pagar, kita pindah nih. Berarti x-nya x sama dengan plus atau plus gini, atau mungkin x sama dengan x plus 1 ya. Increment bisa kayak gini, bisa plus gini berarti ditambah 1. Oke, kemudian kita pindah nih. Berarti ngapain? Kemudian kita clear dulu data. Data ini data penampungnya nanti berdasarkan nomor urutnya x sama dengan 00. Kita kosongin dulu datanya yang lama biar dihapus. Kemudian kalau sudah misalkan datanya bukan pagar, ngapain? Ditampung nih datanya mulayan. Data pagar x ya, nomor x misalkan data urutan 0 gitu. X-nya kan 0 mewakilnya. Kemudian kita tampung nih, misalkan tampung dulu ke sini, misalkan kayak gini deh. Fine, kita coba ilustrasikan kayak gini. Ini kita punya beberapa kolom nih. Nah, dari angka misalkan huruf kayak gini ya teman-teman, misalkan pagar 0, pagar 1, pagar 2, pagar 3 gitu ya, misalkan kayak gini ya, mungkin pagar lagi. Oke. Nah, misalkan dari kayak gini, ini kita pisahkan misalkan kolom 1 kayak gini. Nah, kita tampung ini ke sini. Ini array 0, kemudian data array urutan 0, katakanlah gitu. Kita bikin lagi array urutan 1 ya, sama ya kayak data tabel yang di anu tadi ya, Excel ya, kayak gitu dan seterusnya teman-teman. Oke, selanjutnya data x, kemudian apain? Data x sama di plus, di jumlah, ditambah, diupdate, bukan diganti ya, ditambah. Misalkan teksnya ada 2, misalkan 1 dan 2 misalkan, berarti awalnya 1 kemudian 2 dijadinya teks kayak gitu. Berarti di MSG berdasarkan urutan formnya berarti i bukan x ya. Nah, kayak gini. Atau mungkin lebih sederhananya ini dihapus, diganti plus yang di sini gini. Sama dengan yang di atas tadi. Kalau yang menggunakan yang serial read tadi pakai C itu ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Oke, dari sini udah paham ya. Kalau udah keluar dari for, kita serial print nih. Kita ambil aja serial dot print ya, len. Oke, kita bikin data 0 apa, atau ya data 0 deh. Titik 2 sama dengan apa? Plus data 0. Oke. Kayak gini. Sip. Kemudian lagi terusnya copy lagi. Pas saja. Ini 1 2 3 1 2 3. Oke, kita kan sampai 3 aja ya, 4 data ya berarti. Oke, dari sini sudah selesai upload. Semoga ini jelas ya teman-teman. Jadi saya rasa harusnya jelas deh. Ini ketutupan nggak ya? Enggak kan? Nggak ketutupan kan? Oh, oke, enggak. Oke, siap. Udah nih, kita copy dulu ini datanya, atau ini udah selesai, enter. Oke, datanya kok berantakan gini. Sorry, looping. Saya lupa, ada yang satu yang terlupakan, yaitu ketika parsing selesai ya teman-teman, harusnya parsingnya di falsekan lagi. Parsing sama dengan false. Jadi kita keluar dan nggak akan dieksekusi lagi sampai ada data masuk yang baru. Oke? Salah ya tadi, biar tahu itu kesalahannya di mana. Dari sini kan kita tahu tuh salahnya di mana. Oke.
kita coba paste lagi teks. Oke, data 1 0. Loh, sorry, ada yang salah. Kemungkinan apa ya yang salah ya? Bentar. Apa yang salah? Salah. X pagar. Kan saya pakai ini ya, bener ya. If else message, datanya kok yang masuk ke situ semua. Data 0, data 2, data 3. 0 sama dengan ini. Pagar. Bentar. Q pagar plus x plus message i. Oke, sip. Bentar, kita coba lagi, ulang. Masih sama datanya. Oh, dia nggak dieksekusi nih. Oh, sorry ya teman-teman, ini bukan string nih kayaknya. Coba pagar. Kan ini bukan string, ini char jatuhnya. Coba sih, salah nggak? Sakit hati. Udah selesai. Oke, udah ya, ketemu ya. Jadi ini bukan dibaca string tadi, harusnya char. Pakai petik 2 yang satu-satu gini ya. Bukan petik kutip 2 gini. Kalau kutip 2 string jatuhnya. Kita beda apa itu, ngecek caranya soalnya. Satuan. Sorry, ini. Oke, sip. Mantap ya, jelas ya. Jadi dari sini udah, misalkan kita mau ngirim datanya, clear dulu. Irfan gitu, nolnya ganti Irfan. Misalkan fans elektronik, misalkan kayak gini, enter. Oke ya, 0, kok ada nolnya? Bentar, kok ada nolnya tadi? Loh, belum dihapus. Oh, bentar. Kalau mau kayak gini bisa sih, datanya bisa dihapus nanti. Nah, kalau dari sini sebenarnya bisa kayak gini. Kalian bisa kayak gini dulu sementara. Ini kan ganggu banget ya teman-teman kalau datanya terus kayak gini. Ini kan raw-nya udah kayak gini. Ini masih belum kehapus. Nah, ini solusinya seperti apa teman-teman? Kalian bisa menggunakan for di sini. Kalian clear dulu yang lama. Bisa nih, for. Misalkan datanya berapa sih tadi? Ini 10 ya, katakanlah gitu. For, kalian bisa copy ini aja deh. Ini for bawah. Cuma ini diganti 10 ya, teman-teman. 10 berdasarkan panjangnya data kalian. Kemudian data sama apa itu i dikosongin semua sama dengan kutip-kutip. Udah. Jadi di clear semua dulu baru ditampung ulang yang baru. Itu biar aman. Nanti datanya kan ganti bang. Nah, ditampung ke variabel baru dong. Misalkan string apa gitu yang kalian butuhkan. Kan string juga bisa dirubah ke int. Caranya gimana? Misalkan contoh, nih kalian bisa int data itu tinggi gitu. Ya, misalkan kayak gitu. Kalian bisa misalkan di sini tinggi sama dengan katakanlah data 0 ya, kayak gini. Titik, mau ngerubah int itu int, mau ke float ya, kayak gini ya, seperti itu. Jadi gampang lah ya. Nah, ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ya, semoga nggak ngalangin dan jelas sih, karena saya prakteknya agak malam juga, jadi ya, udah capek ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada tanya kan silahkan ditanyakan di bawah. Oke, kita cek dulu deh ini ya. Raw-nya mana tadi? Ini ya. Oke. Ini pertama aman. Kedua, misalkan kita coba ganti ininya. Oke, aman ya. Aman ya. Fix ya, aman ya datanya. Yang atas sama, ini bedanya di bawah. Oke. Sip. Jadi sini kalian bisa lakukan. Jadi kadang ada problem juga teman-teman dari trik seperti ini ya. Seperti kalian tahu, serial Arduino itu kadang banyak problemnya. Contohnya kalau teksnya terlalu panjang, misalkan terlalu panjang gitu, itu biasanya error, nggak mau nampung. Ini berhubung kita nggak ada selipan library apapun, itu sangatlah
lancar. Tapi kalau ada udah berhubungan dengan library lain itu biasanya ganggu. Coba kalian triksnya cari variabel yang jangan umum kayak gini, misalkan data, takutnya di library tersebut udah ada data gitu, bentrok mungkin ya. Kalian bisa menggunakan misalkan teks-teks yang simbolik gini, kayak apa kayak gitu, yang bahasa Indonesia kayak yang kalian bisa gunakan, bahkan bahasa kalian sendiri gitu, bahkan bahasa Jawa atau mungkin bahasa daerah kayak gitu, bisa lah ya. Semoga itu membantu ya. Itu biasanya kalau secara triks aman, tapi kalau secara udah berpengaruh dengan library itu biasanya problemnya macam-macam. Jadi itulah. Jadi ada yang tanya seperti itu kemarin. Oke, semoga membantu dan cukup panjang video ini. Jadi nanti saya potong beberapa yang bagian yang dirasa tadi ada problem dan lain sebagainya. See you next time dan bye-bye. Semoga membantu.